pertanyaan bagus sekali dari Bapak yang berada di Zambia. Pertama tentang makmum masbuk. Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian kita jadi seorang masbuk, ada dua jenis orang yang masbuk. Artinya begini, ada yang langsung ketika melihat imam sedang sujud, dia langsung mengikuti sujud. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud. Ya. Ada juga yang dia menunggu sampai imam berdiri, baru dia masuk dalam sholatnya. Nah, mana yang lebih tepat dan lebih benar? Yang lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama. Ketika seorang masuk dalam masjid yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Kalau imam sedang ruku, ya ruku. Imam sedang i'tidal, langsung i'tidal. Sama imam sedang sujud, sujud. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis sakinati wal waqar. Fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fatimu." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian, yakni ketika berjalan ke masjid, tidak usah tergesa-gesa. Jalan yang biasa, yang sewajarnya. Ya. Apa yang kalian dapati dari apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakanlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang ketika dia datang ke masjid, imam sedang sujud misalnya, dia langsung takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini tidak boleh tidak. Takbiratul ihram itu adalah rukun solat. Maka ketika seorang masbuk, yang pertama kali dia lakukan ketika masuk, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Kemudian dia melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ketika imam sedang sujud, sujudlah. Ya. Sujudlah. Imam sedang tasyahud, ya langsung tasyahud. Dan seterusnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah, anjuran, tuntunan Nabi SAW. Adapun yang kedua, terkadang ada orang yang dia datang ketika imam sedang sujud, dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai misalnya imam berdiri, baru dia berdiri. Baru dia masuk dalam sholat. Ini juga mungkin, ya sebetulnya ini menyelisihi. Tapi kemungkinan besar, kita berprasangka baik kepada orang yang demikian. Mungkin dia pertama tidak tahu bahwa yang lebih afdal langsung mengikuti imam. Yang kedua, dia khawatir, ya, keliru dalam jumlah rakaat. Makanya dia untuk memudahkan menghitung rakaat sholatnya, dia masuk ketika imam sedang berdiri. Dia mulai takbiratul ihram ketika imam berdiri. Sehingga dia mungkin lebih mudah menghitung berapa rakaat dia sholat bersama imam. Ini kemungkinan besar begitu. Itu langkah yang yang menyebabkan mereka menunggu sampai imam berdiri. Tapi sebetulnya yang paling afdal itu mengikuti kerjaan imam ketika kita masbuk. Kita langsung mengikuti, kita takbiratul ihram, kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dengan ketentuan tentunya, kalau kita mendapat ruku bersama imam, maka terhitung 1 rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, imam Allahu Akbar, ruku, kita langsung Allahu Akbar, kemudian ruku bersama imam. Dapat rukunya imam, maka hitungnya 1 rakaat. Tetapi kalau seorang masuk masjid, ya, masuk masjid imam sami Allahu liman hamidah, baru masuk Allahu Akbar, ya, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Karena apa? Dia tidak dapat ruku bersama imam. Jadi wallahu a'lam, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, yakni saya mengikuti mereka dalam hal kapankah seorang imam masbuk mendapatkan 1 rakaat bersama imam? Jawabannya adalah kalau makmum itu mendapat ruku bersama imam. Ya. Mendapat ruku bersama imam. Kalau dia tidak mendapat ruku bersama imam,
maka dia tidak mendapat 1 rakaat. Ini patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana perhitungan kita bahwa makmum ini mendapat ruku bersama imam? Ya. Perhitungannya adalah ada yang disebut dalam istilah usul fikih al-haddul adna. Mendapatkan batasan minimal untuk tumakninah dalam ruku. Jadi kalau dia misalnya ketika masuk, imam sedang ruku, dia Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia mendapat tumakninah dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 1 kali, itu sudah dapat 1 ruku. Sudah dapat dapat 1 rakaat. Artinya dia dapat ruku bersama imam. Tetapi ketika dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ruku, imam sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak dapat 1 ruku. Karena belum sempat membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 1 kali. Atau Subhana rabbiyal azimi 1 kali. Kalau dia mendapat membaca bersama imam Subhana rabbiyal azim 3 kali, berarti dia mendapat 1. Yani itu sudah jelas mendapat ruku imam. Maka dia mendapat 1 rakaat. Ini keterangan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam tentang makmum yang masbuk. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi yang pertama, yang lebih tepat adalah orang yang langsung mengikuti imam atau apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia itu masbuk, tanpa menunggu imam berdiri. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi Pak dalam masalah ketika saya menjelaskan tentang sholat qobliyah subuh. Misalnya ada seorang datang ke masjid, ya. Kemudian adzan dikumandangkan. Setelah adzan, dia punya waktu setelah menjawab adzan, dia sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sholat qobliyah subuh, tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh? Jawabannya langsung qobliyah subuh. Ya. Jadi kalau seorang datang ke masjid di waktu subuh, ada waktu panjang, bisa sholat beberapa rakaat, bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh, maka jawabannya adalah cukup sholat 2 rakaat qobliyah subuh saja. Ya. Selebihnya dia gunakan untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk berzikir sambil menunggu iqamatus shalah. Ya. Karena memang kita dianjurkan apabila telah terbit fajar, adzan sudah dikumandangkan, kita hanya dianjurkan sholat 2 rakaat. Kita hanya dianjurkan sholat 2 rakaat, yaitu qobliyah subuh. Kecuali dalam penjelasan saya tadi, misalnya seorang sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya, sudah selesai. Kemudian dia datang ke masjid, belum dikumandangkan iqamah. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Baru iqamah dikumandangkan. Bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Ya. Setelah, dan dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, jawabannya boleh. Ketika dia datang ke masjid, masih ada waktu 5 menit untuk sholat 2 rakaat, maka dia sholat tahiyat masjid itu tidak mengapa. Karena memang fatwa ulama demikian. Membolehkan yang untuk sholat tahiyat masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.